Dua pemain naturalisasi baru segera perkuat timnas Indonesia. Masalah Elkan Bagot di timnas sensitif. Target realistis timnas Indonesia. Sintayong minta PSSI bangun sistem pembinaan usia dini. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengungkapkan bahwa akan ada dua pemain naturalisasi baru yang segera bergabung dengan skuad Garuda. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat tim, khususnya di lini depan, area yang dianggap masih membutuhkan suntikan tenaga ekstra. Dalam beberapa pertandingan terakhir, timnas Indonesia telah menunjukkan performa yang semakin solid di bawah kepemimpinan Sintayong. Namun, pelatih asal Korea Selatan ini mengakui bahwa masih ada beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki, terutama di posisi penyerang. Sintayong menyatakan bahwa tim Garuda membutuhkan pemain dengan kualitas finishing yang lebih baik untuk menghadapi tim-tim tangguh di Asia. Menurut Sintayong, penambahan dua pemain naturalisasi ini adalah bagian dari strategi jangka panjang yang dirancang untuk memperkuat komposisi skuad. Meski belum disebutkan secara rinci siapa dua pemain naturalisasi tersebut, indikasi kuat mengarah pada pemain-pemain yang memiliki pengalaman internasional dan kemampuan untuk bermain sebagai striker. Kehadiran pemain-pemain naturalisasi sebelumnya telah membawa dampak positif bagi permainan timnas Indonesia, terutama di lini tengah dan pertahanan. Kini, dengan fokus pada lini depan, Sintayong berharap bahwa dua pemain baru ini dapat memberikan dimensi serangan yang lebih variatif dan efektif. Dalam beberapa pertandingan internasional, Indonesia masih sering kesulitan dalam hal penyelesaian akhir. Meski menciptakan banyak peluang, inilah yang mendorong Sintayong untuk mencari pemain yang memiliki insting tajam di depan gawang, mampu mencetak gol dan dapat menjadi solusi dari masalah produktivitas gol yang dihadapi tim Garuda. Langkah Sintayong dalam menambah pemain naturalisasi tidak hanya bertujuan untuk memperkuat tim di jangka pendek, tetapi juga sebagai bagian dari visi jangka panjang PSSI. Keikutsertaan Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi momentum penting dalam membangun skuad yang kompetitif. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya telah menyatakan bahwa program naturalisasi adalah salah satu strategi yang ditempuh untuk mempercepat kemajuan sepak bola nasional. Erick Thohir dan tim manajemen terus bekerja keras untuk mendatangkan pemain-pemain yang memiliki darah Indonesia dan memenuhi syarat naturalisasi. Spekulasi terkait siapa dua pemain naturalisasi ini terus berkembang. Beberapa nama yang santer disebut-sebut memiliki potensi untuk dinaturalisasi adalah pemain keturunan Indonesia yang bermain di Liga Eropa. Pemain-pemain tersebut diharapkan memiliki pengalaman bermain di liga kompetitif yang dapat membawa pengaruh positif bagi timnas Indonesia. Meski begitu, Sintayong dan PSSI masih belum memberikan konfirmasi resmi terkait nama-nama tersebut. Sintayong akhirnya angkat bicara mengenai absennya Elkan Bagot dari skuad Garuda dalam beberapa waktu terakhir. Dalam pernyataannya, Sintayong menyebut bahwa masalah yang dialami Bagot sangat sensitif untuk dibahas secara publik. Selain itu, Sintayong juga menegaskan bahwa PSSI tidak terlibat dalam keputusan mengenai Elkan Bagot. Elkan Bagot belakangan ini absen dari daftar pemain yang dipanggil memperkuat tim. Absennya Bagot memunculkan banyak spekulasi di kalangan penggemar dan media tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dalam wawancara baru-baru ini, Sintayong akhirnya memberikan sedikit penjelasan terkait situasi ini. Namun pelatih asal Korea Selatan tersebut dengan tegas menyebut bahwa persoalan yang dihadapi Bagot sangat sensitif dan tidak dapat dibahas secara detail. Menanggapi rumor yang beredar bahwa PSSI mungkin terlibat dalam keputusan untuk tidak memanggil Bagot, Sintayong dengan tegas membantah hal tersebut. Ia memastikan bahwa keputusan terkait Bagot murni berada di tangan tim pelatih dan tidak ada intervensi dari Federasi Sepak Bola Indonesia. Hal ini menepis spekulasi bahwa ada faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan soal pemanggilan pemain. Penjelasan ini sekaligus memberikan ketegasan bahwa masalah Bagot lebih bersifat pribadi atau internal antara pemain dan tim pelatih. Absennya Elkan Bagot dari skuad timnas Indonesia menjadi bahan diskusi hangat di media sosial, terutama mengingat perannya yang begitu penting di lini belakang. Sebagai pemain yang memiliki postur dan kemampuan bertahan yang baik, kehadiran Bagot selalu menjadi harapan besar bagi supporter timnas. Beberapa spekulasi mencuat, mulai dari masalah cedera hingga potensi konflik dengan tim pelatih, namun hingga kini belum ada konfirmasi resmi terkait hal tersebut. Dengan pernyataan Sintayong yang menyebut masalah ini sensitif, dugaan bahwa ada hal-hal personal atau profesional yang lebih kompleks di balik keputusan ini semakin menguat. Meski demikian, Sintayong tidak menutup pintu bagi Elkan Bagot untuk kembali ke timnas di masa depan.
Hubungan antara Bagot dan timnas Indonesia selama ini terbilang positif, dan banyak pihak berharap situasi ini bisa segera diselesaikan demi kepentingan tim. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menyampaikan target realistis bagi skuad Garuda dalam kualifikasi Piala Dunia. Sintayong menilai bahwa dengan kekuatan dan persiapan saat ini, Indonesia bisa mengincar posisi 3 atau 4 di grup mereka, yang akan membawa mereka ke babak keempat kualifikasi. Ia menegaskan bahwa perjuangan Indonesia belum berakhir, meskipun mereka berada di grup yang berat dan peringkat FIFA terendah. Sintayong memaparkan pandangannya tentang target yang dapat dicapai Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Meski Indonesia berada di grup yang berisi tim-tim dengan peringkat FIFA jauh di atas mereka, Sin tetap optimis bahwa ada peluang bagi skuad Garuda untuk finish di peringkat 3 atau 4. Sintayong menegaskan bahwa meskipun Indonesia adalah tim dengan peringkat FIFA terendah di grup, tim ini tidak akan menyerah. Dengan target tersebut Indonesia akan melanjutkan perjuangan ke babak keempat kualifikasi, di mana 6 tim yang finish di posisi 3 dan 4 dari 3 grup akan bertarung untuk memperebutkan tiket tambahan menuju Piala Dunia. Sintayong melihat peluang ini sebagai kesempatan yang cukup realistis bagi Indonesia. Meski penuh tantangan, pelatih asal Korea Selatan tersebut yakin bahwa jika Indonesia mampu lolos ke babak keempat. Indonesia tergabung dalam grup yang berisi tim-tim kuat seperti Arab Saudi dan Uzbekistan, yang secara historis memiliki prestasi lebih baik di kancah internasional. Dengan peringkat FIFA yang lebih rendah dibandingkan lawan-lawannya, Indonesia harus bekerja keras untuk bisa meraih posisi 3 atau 4. Namun Sintayong menekankan bahwa sepak bola selalu penuh dengan kejutan. Optimisme Sintayong terhadap kemampuan timnas Indonesia didasarkan pada semangat tim serta persiapan yang telah dilakukan selama ini. Dengan kerja keras dan strategi yang tepat, ia yakin Indonesia bisa meraih hasil yang diharapkan meski menghadapi tim-tim dengan kualitas lebih tinggi. Meski target finish di peringkat 3 atau 4 terlihat berat, Sintayong tetap meyakini bahwa peluang Indonesia masih terbuka. Ia juga meminta para penggemar dan seluruh masyarakat Indonesia untuk terus memberikan dukungan penuh kepada tim Garuda dalam upaya mereka mencapai prestasi yang lebih baik di kancah internasional. Sejak mengambil alih posisi pelatih timnas Indonesia, Sintayong telah berhasil meningkatkan kualitas permainan tim, termasuk membawa Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak lama. Dengan perbaikan performa dan komitmen dari para pemain, ia berharap Indonesia bisa membuat kejutan di ajang kualifikasi kali ini. Pelatih timnas Indonesia Sintayong kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun masa depan sepak bola Indonesia. Sintayong menyampaikan harapannya kepada PSSI untuk membentuk sistem pembinaan usia dini yang solid dan berkelanjutan. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan prestasi timnas Indonesia di masa mendatang. Keputusan memperpanjang kontrak Sintayong hingga tahun 2027 adalah hasil dari kesuksesan pelatih asal Korea Selatan ini dalam membawa berbagai prestasi bagi timnas Indonesia. Sintayong berhasil memenuhi target yang diberikan PSSI, di antaranya membawa timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan mengantarkan timnas U23 Indonesia ke perempat final Piala Asia U23 2024. Keberhasilan ini membuat PSSI mempercayakan masa depan timnas Indonesia di tangan Sintayong untuk periode lebih panjang. PSSI telah memberikan dukungan penuh kepada Sintayong dalam memenuhi berbagai permintaan pelatih, termasuk proses naturalisasi pemain dan fasilitas bagi timnas. Salah satu bentuk nyata dukungan PSSI adalah mencarter pesawat khusus untuk timnas Indonesia saat bertanding di luar negeri. Sintayong tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada PSSI, khususnya kepada Erick Thohir. Meski puas dengan dukungan yang diberikan, Sintayong menyampaikan satu permintaan penting kepada PSSI. Ia meminta sistem pembinaan usia dini yang terstruktur dan berkelanjutan. Sintayong menekankan bahwa untuk melihat timnas Indonesia bersinar dalam jangka panjang, investasi dalam pembinaan pemain muda menjadi sangat penting. Menurut Sintayong, pembinaan usia dini adalah kunci keberhasilan sebuah negara dalam melahirkan generasi pemain berkualitas. Sistem pembinaan yang terstruktur akan menghasilkan pemain-pemain yang memiliki mentalitas kuat, teknik yang mumpuni dan pengalaman yang cukup ketika memasuki level senior. Sintayong menegaskan bahwa pencapaian timnas Indonesia saat ini hanyalah awal dari perjalanan panjang. Jika sistem pembinaan usia dini dibangun dengan baik, timnas Indonesia bisa memiliki fondasi kuat yang mampu bertahan dan terus berkembang dalam beberapa dekade mendatang. Dengan dukungan PSSI dan sistem pembinaan yang baik, Indonesia bisa menjadi salah satu kekuatan besar di Asia.
Hal ini tidak hanya berpotensi membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia di masa mendatang, tetapi juga bersaing di level tertinggi sepak bola internasional.